sesuatu. Bisa ditambah volumenya deh. Iya. Ulangi memang. Madodo sading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minas sahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hadirin wal ikhwanu fillah, sidang jamaah walimatul urs, wabil khusus keluarga besar yang sempat hadir berkumpul pada siang hari ini. Pada angkaki hadire setiap isi undangan selalu kita tulis mohon doa restu. Itulah kalimat yang paling besar yang ditulis dalam isi undangan ketika ada pernikahan. Magai narampi ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dana rekosi pulungi umatku patap puluh jamaah atau 40 orang, pasti salah satu di antara mereka ada waliullah, dan ketika dia berdoa pasti doanya mustajabah. Yanatu ampai setiap acara-acara tertentu, pernikahan, syukuran, bahkan acara sakral dan acara yang membutuhkan doa yang besar seperti kematian, ya ko angka tau mate, Nabi minta cukupkan sholat yang mensolati adalah 40 jamaah. 3 sab adalah sunnah, 40 jamaah hanya diminta supaya angkai tarima pak donganna. Imam Asy-Syafi'i dalam pelaksanaan sholat Jumat tidak sah kalau tidak cukup 40 jamaah mukim. Kenapa? Karena dia meyakini maka dia kogenna ipata pulo pak berejama pasti itarima sampai jumana. Dan inilah sebenarnya narekoma pak botingi ipasi puluh tau mako eganne degaga malada ipori orannu sangadinna lepak lillata padonget tamanang sarekomangi anak tak yang sementara duduk di pelaminan mas samangi dua boti ngarone dua boti makunrai. Makanya upasangi ajak tasalai onrota tidak bapak ibu sekalian, karena belum tentu ustaz yang diterima doanya. Ada yang masyarakat biasa, angka tahu biasa, tidak ada jabatannya, tapi Allah mendengarkan ketika dia bermunajat. Makanya wilawi paselle watakalena kedua tau maton na boti ngarone makoto parope maboti makunraye mengilau ka lokori di sini netona na nia papunga malabikang ajak tasalay onrot tatudang na rekodeti laudongangi anata mamagi-magi na ipitaya dece ngokopong Allah Ta'ala ni pak baraka atuto ngalinona na ilumuya sininna masalay ang kay nahadapi na ibukara baraka e polerilangi na niya poleritanay na ang kawad di mancaji pak bura sara ininawa rilalan na atuto ngalinona narimakona naro willautoy terkhusus kepada ananda yang sementara duduk di pelaminan, maka dapat doa kemina makanja sarahkan kepada istri. Nah sabak magai pak dongan na bainewe 3 kali lebih cepat dibanding dengan doa suami. Ini rahasia yang jarang orang mau ungkap. Mega tahu dia napahangi. Nasangi maka da kesuksesan laki-laki kuncinya ada sama suami, bukan.
kesuksesan laki-laki, lihat siapa yang di sampingnya. Kita bisa belajar, Soeharto orang hebat, tapi ketika Ibu Tin wafat, tidak pernah dia bangkit hingga dia meninggal. Kita melihat Susilo Bambang Yudhoyono, presiden bisa mengambil 2 periode, seorang TNI yang hebat dan berwibawa. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena kunci dia, ruhnya ada sama istrinya. Kemudian yang ketiga, kita melihat Bapak B.J. Habibie, seorang yang cerdas dan diakui oleh dunia. Tapi ketika Ibu Ainun wafat, tidak bisa bangkit. Rasulullah sendiri seorang nabi dan rasul, tapi ketika Khadijah wafat, 30% perjuangannya drop, kolbunya sampai aras itu bergoyang. Kenapa? Karena wanita yang ada di samping adalah kunci doa dalam semua kehidupan. Makanya upasang ini, wanita yang kita anggap lemah itu diberikan simbol oleh orang tua kita dari dulu dengan falsafah sompasara. Magi nangka sompasara artinya sara as sompamu lori pong Allah Ta'ala angkai okutu ilalang utaro aga isa na sompasarae nomor si di jarus si bawa pitta. Kenapa itu yang diambil? Ada jarum, ada benam. Itu pesan. Laki-laki itu simbol adalah jarum, sedangkan perempuan simbolnya si pitta. Namo maga tadda na jarungnya, namo maga kuatnya saat jarum bisa menembus kain. Tapi ingat, dia mulai pasi tepang si dia pakaian, si dia waju-waju dia mulai pasi tepang. Kancing baju tidak bisa menempel kalau hanya kita pakai jarum, mesti ada benam. Istilahnya aga lemak na wanange na sabari na tahas si dia agaga. Dari semua doa dan kehidupan, kuncinya ada pada wanita yang lembut kalbunya. Maka kunci anak yang sukses, suami yang hebat, semua ada pada wanita. Makanya upasangi wanita yang hamil kata Rasulullah narekomat tampu imakun raye depa na papala ilimanna na tajam malaikat epak dongang. Laki-laki kadang mengangkat tangannya, tapi Allah menutup pintu langit ketika dia tidak bagus akhlaknya kepada istrinya. Makanya upasangi, tidak sempurna iman seorang suami kata Nabi kecuali dia memperbaiki akhlaknya kepada istrinya. Suami yang kasar itu membuat malaikat murka. Walaupun Rasulullah mengatakan bahwa wanita ketika ingin masuk surga, ya komelo itama surga, alena manibawang, pintu surga mana yang dia mau masuki ketika dia mampu mendapatkan keridhaan suami. Tapi itu timbal baliknya harus dipahami bahwa semua kesuksesan kuncinya ada pada istri. Jadi aja tamaborroi di aronewe, maka daya memang makareso, iya memang masikola, iya memang berusaha, kemudian angkani tamata makoi. Ingat, pekerjaan itu tidak ada nilainya ketika Allah mencabut berkah di dalamnya. Makanya upasang ini waramparangnya, uang yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, serahkan ke istri. Apa ia tu bainewe benda haram? Ya, magi wakada benda haram, tanya benda hara, tapi benda haram. Magai, ketika istri keliru mengambil uang dari suami, itu bisa tercabut berkah. Makanya makun reye, ya koyalengi di okolakaina, ajamaki tabawi limanna, napa tabaca, alhamdulillahi rabbil alamin, ala fi kulli hali ma rasaktana. Ya kuyamotu na baca makun reye, insyaallah de na capu ya tu na berenge lakaina na tambayang idalle pong Allah Ta'ala. Iya na tu simak na pak berasange. Orang tua dulu na taro kolontar daw lontar, dia tulis, kemudian na taro kiawana pak berasanna. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa doa ini sebenarnya ibaca na rekod tarima kidui polokola kaita. Sujud itu ada 6. Yang pertama sujud syakara, sujud na bainewe lokolakaina pada saat dia menerima rezeki. Yang kedua sujud syukur, nareko angka dalle itarima atau ada informasi kebaikan. Kemudian yang ketiga sujud taubat ketika ada dosa, sujud sahwi dalam sholat, sujud tilawah karena ayat as-sajadah. Kemudian ada satu sujud yang kadang orang tidak lakukan yang disebut dengan sujud wikar, adalah sujudnya murid kepada guru.
Ini penting saya sampaikan kepada pengantin baru juga kepada pengantin lama. Nah sebab ya kodena pahang itu ye terserabut akar-akar keberkahan itu akan hilang dalam rumah tangga. Nah sebab ya koya yule pertahankan tolimanya makini nawa wija-wijatta aja mona malada tanamanawai. Nah sebab magai barakka jajinna mega tau makokwai kecerdasan sudah cukup, sekolah sudah tinggi, jabatan sudah hebat, kemudian anaknya dididik di sekolah yang sangat berkualitas, tapi lihat keberkahan hidup hilang magai nasaba ukui pamulanna demi metogaga. Makanya saya wasiatkan Dinda, ini yang paling pokok, ia tu kamarae onronge matinro, jangan tempati saja hanya untuk tidur, tapi tempati juga bermunajah kepada Allah. Saya selalu wasiatkan angka tu onrom makan jalada yonroi mangilau yang disebut dengan mihrab. Dan mihrab itu bukan di rumah, istilahnya bukan di rumah secara terbuka, tapi ada di dalam kamar. Mega tahu WC nama kanja dia bangun sampai 100 juta, WC dibangun sampai 100 juta hanya tempat membuang kotoran, tapi tempat berhadapan dengan Allah tidak dibuat di rumah. Melo imas sampaja lari lokiyolona lamari, melo imas sampaja lomi ko sadena kadere, angka tahu ko kadere lari tama kamarai. Tidak ada tempat khusus dia bermunajat kepada Allah. Maka saya wasiatkan di dalam kamar bikin tempat kecil seluas dengan sajadah.